Pemirsa, kita lihat yuk bagaimana kendaraan listrik hadir di tanah air untuk mengurangi polusi gas buang di ibu kota. Hai, saya David Silahoy. Pameran otomotif baik untuk roda 2 maupun roda 4 terus digelar untuk meningkatkan penjualan otomotif di tanah air. Demikian juga dalam 2 tahun terakhir ini bahkan dipamerkan kendaraan-kendaraan listrik yang dalam rangka untuk menuju kepada kota yang modern dan sehat bebas polusi. Namun apakah hal tersebut dapat terwujud dalam waktu dekat? Kita lihat nih. Berbagai jenis kendaraan dipamerkan dalam gelaran otomotif di ICE BSD Tangerang, Banten. Selain kendaraan dengan combustion engine atau mesin pembakaran konvensional, juga dipamerkan mobil dengan mesin listrik yang digadang-gadang sebagai kendaraan masa depan yang ramah lingkungan. Namun penggunaan mobil dan motor listrik tak serta-merta dapat menurunkan persoalan di Indonesia, diantaranya pencemaran udara, khususnya di kota-kota besar dalam waktu dekat. Ini karena beberapa hal. Yang pertama, jumlah kendaraan bermesin konvensional bensin atau solar, khususnya mobil, per tahun 2018 saja sudah mencapai 14,8 juta. Tahun 2019 bertumbuh mencapai 15,5 juta dan terus bertumbuh melihat mesin konvensional semakin terjangkau harganya. Itu baru mobil, belum lagi jumlah motor yang sudah melebihi 100 juta unit. Yang kedua, harga mobil listrik saat ini masih relatif tinggi. Apalagi jika mengikuti pasar Indonesia yang menyukai mobil keluarga. Ketiga, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang masih terbatas membuat jarak tempuh mobil listrik terbatas. Ditambah pula pengisian baterai yang memakan waktu berjam-jam. Hal-hal tersebut sudah cukup untuk kita menarik kesimpulan bahwa penjualan mobil listrik dengan cara seperti saat ini tak mampu memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat kota dalam waktu dekat. Namun demikian, tentu ada cara lain untuk mengakalinya. Salah satu caranya adalah dengan mengkonversi mesin konvensional ke mesin listrik. Seperti yang dilakukan oleh bengkel rumahan Elders di Bilangan, Jakarta Selatan. Oleh bengkel ini, motor-motor tua ini akan langsung ramah lingkungan, namun tetap berkarakter klasik. Mas Ugi, Halo, Mas. apa kabar? Ya. Baik, Sehat alhamdulillah ya? sehat. Oke, Alhamdulillah. Mas. Mas Ugi, saya ini mau beli bahan Vespa, Yes. tapi kemudian mau di-convert Ya. ke elektrik, Mas. Oke. Nah, Ini kebetulan juga kita jual, tapi masih bahan 2 tak. Istilahnya tuh masih yang ngebul. oh, yang masih Belum di-convert ke listrik. Kayaknya saya pilih ini, Oke. 22 juta, cuma saya coba dulu ya. Boleh. Oh, tapi kalau saya mau rubah catnya jadi warna hijau gitu? Itu butuh waktu kurang lebih 2 minggu. Konversi mesin kendaraan tua dengan mesin listrik merupakan cara tercepat untuk mencapai kota dengan udara yang sehat dan mengurangi penggunaan minyak bumi. Caranya pun terbilang sangat terjangkau. Karena hanya memerlukan teknologi mesin listrik dan teknologi baterai. Mas Heret, Yes. sebenarnya sulit nggak sih membuat konversi ini dari combustion engine ke electrical vehicle gitu? Kalau dari sisi pemasangan nggak sulit karena memang kita sistemnya plug and play, pemasangan hanya dalam 3 jam. Oh begitu. Gitu. Sementara untuk spare partnya seperti rem, seperti rod motor ini, Iya. itu semuanya dibuat sendiri dalam negeri atau bagaimana? Jadi atau impor? gini, sebenarnya kalau konversi itu kebutuhannya adalah kita menggabungkan berbagai parts gitu. Yang kita buat swing arm. Nah ini yang unik dari kita, Oke. memang swing armnya ini desainnya kita pikirin supaya plug and play dan tidak merusak Vespa yang asli. Karena kan Vespa ini udah masuknya barang koleksi kan. Oke. Jadi setiap bautnya pun nggak akan ada pengurangan, nggak ada yang kita tambahin untuk lubang-lubangnya. Oh, Gitu. Jadi itu. Itu yang khasnya dibuat di sini. Iya gitu, tapi the rest kayak misalnya rem, kita pakai rem yang memang udah di market udah ada gitu. Juga oke. dari sisi dinamo di market udah ada, kita gabungkan. Terus kita tambah lagi dengan teknologi misalnya pendingin udara
Mungkin nggak kalau ini diterapkan pada kendaraan roda 4? Sebenarnya semua teknologinya udah mumpuni, Mas. Gitu. Kalau dari sisi teknologi, bahkan kalau cek di online shop gitu, udah ada yang jual untuk kit gitu kan. Cuma memang untuk mobil apa, terus cara pasangnya seperti apa, itu aja yang belum orang nge-crack gitu. Tapi memang kita menuju ke sana lah. Daripada impor mobil utuh yang masih mahal untuk kantong masyarakat Indonesia, mendingan impor mesin listrik mobil dan motor untuk mengkonversi mesin pembakaran yang ada saat ini. Hal tersebut juga perlu dilakukan pada impor baterai. Karena teknologi baterai mobil listrik terbilang tinggi namun dapat ditiru. Pemirsa, kendaraan ini sudah tidak ada asapnya lagi dan juga tidak berisik. Bayangkan jika kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang menyumbang emisi tinggi dikonversi menjadi kendaraan listrik seperti ini. Tentunya berbagai persoalan dapat diselesaikan seperti masalah polusi di kota-kota besar, kemudian masalah kesehatan dan juga kebutuhan akan bahan bakar minyak. Dan tentunya kita akan menjadi kota modern yang sehat bagi warganya. Saya David Silahoy dan Edmond Dantes, iNews melaporkan.